Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam hadis ini. Baik, kita luruskan niat kita, semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya kajian hadis kita, yakni pada kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir hadis ke-6 sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada Al-Hadis As-Sabit, hadis yang ke-7. Judulnya Ad-Dinu An-Nasihah. Ya, agama itu nasihat. Hadisnya An Abi Ruqayyah At-Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Hadis ini berasal dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya. Kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, maksud agama itu nasihat. Liman, buat siapa? Untuk siapa nasihat itu? Qala, maka Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah atau bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya, wali rasulihi, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga bagi umat muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini yang pertama terkait dengan ahamiyatul hadis, ya, pentingnya atau urgensi hadis ini. Ya, urgensi hadis ini disebutkan hadal hadis min jawami'il kalim. Hadis ini merupakan ucapan yang ringkas, yang ini hanya dimiliki oleh Nabi. Jadi ucapannya singkat, padat. Ketika nanti ditanya misalkan apa sih ad-din itu, maka Nabi menjawab ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, mungkin terus nanya kan sahabat, "Qulna, buat siapa nasihat itu?" Lillah, buat Allah. Apakah Allah butuh nasihat? Maka kalimat an-nasihah di sini maknanya ketulusan. Gitu ya. Jadi ad-dinu, agama itu adalah an-nasihah. Maksudnya agama itu adalah ketulusan. Ya. Ketulusan buat siapa? Lillah. Nanti dijelaskan. Ketulusan untuk Allah. Maksudnya ketika kita beragama, maka kita beragama itu betul-betul melakukan ibadah itu tulus semata-mata untuk Allah. Gitu maksudnya. Baik ya. Jadi hadis ini ucapan yang ringkas dari Nabi, dan itu hanya dimiliki oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW ya membuat sebuah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya. Terus kemudian ada ulama yang mengatakan terkait dengan hadis ini, hadis ini mengandung hal-hal yang sifatnya usul, ya, yang pokok, dan juga yang sifatnya furu. Ya,
yang sifatnya furu'iyah. Jadi baik yang pokok maupun yang cabang ini terkandung dalam hadis ini. Kata ulama, cukup dengan kalimat wali kita bihi, nasihat ketulusan untuk kitabnya. Kenapa kitabnya dijelaskan? Karena dengan memahami kitab Al-Quran, memahami dengan hadis-hadis Rasulullah, maka itu sudah mencakup keseluruhan tentang agama. Jadi agama yang kita pahami ini sudah diselesaikan melalui kitabnya, ini Al-Quran, ya, yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian dari hadis-hadis Rasulullah. Kenapa dengan Al-Quran? Ya karena di Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Nah, ini sekaligus menjadi bantahan ya orang-orang yang sekarang sudah mulai, ini tokoh-tokoh liberal ya, yang mencoba melecehkan agama ini. Baik yang dilecehkan itu Rasulnya, yang dilecehkan para sahabatnya, sahabat Nabi maksudnya, kemudian juga yang dilecehkan tentang Al-Quran atau kitab. Ini emang kerjaan mereka, Pak. Ya, jadi kerjaan orang-orang liberal bikin seperti itu. Buat apa sih mereka membuat seperti itu? Agar umat ini ragu, ya, agar umat ini ragu. Makanya kata Habib siapa tuh yang di Jawa Timur, yang kayak gini nggak usah diundang gitu. Cuman yang kayak gini diundangnya di tempat-tempat yang strategis gitu. Tapi buat sesat dan menyesatkan ya. Baik, nanti kita akan bahas orang-orang yang menyesatkan ini. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini dalilnya kalau mengatakan, ya katakanlah ada kekurangan yang terjadi dalam Al-Quran, kalian tidak akan pernah menemukan sedikit pun kekurangan di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu buktinya adalah banyak orang-orang atau kaum misionaris ya, orang-orang orientalis yang mereka belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam, tapi justru mereka tidak menemukan kelemahan itu, bahkan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, ini karena mukjizat dari Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Allah jelaskan, ini menjadi dalil ya. Nanti pegang ayat ini. Surat Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, "Ma faradna fil kitabi min syai'in." Kata Allah, tidak kami tinggalkan sedikit pun di dalam kitab ini gitu. Artinya kitab Al-Quran ini memang kitab yang sempurna gitu. Karena berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, tidak aku tinggalkan ya. Ma faradna, tidak kami tinggalkan. Ma faradna ya, fil kitabi, dan tidak kami tinggalkan dalam kitab ini min syai'in, sedikit pun. Jadi nggak ada yang ditinggalkan sedikit pun di dalam Al-Quran. Semuanya sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Ini sekaligus bantahan ya, yang orang-orang yang mencoba melupakan Al-Quran. Baik, terus kemudian kita bahas tentang lughatul hadis ya. Jadi saya ngikutin kitab yang ada mufradat ya, atau kata-kata yang terdapat dalam hadis tadi. Tadi ada kata ad-din ya, ad-din diartikan agama. Al-muradu huna ya, jadi disebut adin itu maksudnya al-millah. Millah itu ajaran ya, ajaran. Jadi di dalam hadis lain, dalam ayat yang lain disebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Lan itu kalimatnya ya, bukan la. Kalau la itu artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah ridho orang-orang Nasrani, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka. Gaya hidupnya, makannya udah berdiri misalnya, makannya tangan kiri gitu. Hatta tattabi'a millatahum, pakaiannya udah mirip. Ya, jadi susahnya muslim apa non muslim, susah Pak bedanya. Bedanya kapan? Pas waktu sholat gitu ya, baru kelihatan. Ternyata pas sholat dia nggak ke masjid. Jangan-jangan ini muslim gitu. Makanya kata Nabi, diantaranya al-farqu bainal mu'min wal kafiri tarkus sholat gitu. Yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir itu meninggalkan sholat. Kalau pakaian ambil mirip, nggak tahu kita muslim apa non muslim. Ya, muslim atau non muslim berarti nggak tahu kita. Tapi tahunya kapan? Pas azan. Ternyata dia ke sholat. Oh, ternyata dia ke masjid. Oh, berarti dia muslim gitu. Ya, ini
sebenarnya sensornya gampang. Ya. Baik, jadi ad-din di sini al-muradu huna, ya, yang dimaksud di sini al-millah. Jadi ajaran, wahia dinul Islam, agama yang dimaksud itu adalah agama Islam. Ya. Apa itu? Ai imaduddin. Agama itu di sini yang dimaksud adalah tiangnya agama, wa qawamihi an-nasihah, dan untuk menegakkannya itu yakni dengan an-nasihah. Jadi beragama itu ya siap-siap menerima nasihat. Jadi kalau orang beragama memberikan nasihat atau mendapatkan nasihat itu sesuatu yang sudah umum. Jadi kalau orang beragama itu siap dinasihati, siap memberikan nasihat. Karena kalau agama ini tidak ada nasihat, tidak pernah disampaikan tausiah, ini akan hancur nanti, hilang nanti. Nggak ada taklim, nggak ada pengajian, ya. Karena nggak ada yang nasihatin, udahlah biarin ada yang celaka urusan dia, nggak bisa. Makanya ada amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah daripada keburukan. Ya. Jadi kalau ada orang mau berbuat jahat, berbuat buruk, dinasihati, Pak, Bu, jangan bikin maksiat di sini. Takut kampung ini tenggelam gara-gara maksiat yang melakukan. Udahlah biarin aja, nggak bisa. Tetap ada nasihat. Nah, terus kemudian kata an-nasihah, ya, ini yang lainnya ya. Jadi kata nasihat itu diantaranya kalimatu ya'baru biha an iradatil khairi. Diantaranya yang namanya nasihat itu adalah mengandung semua ucapan yang baik, itu merupakan nasihat. Ya. Allah memberikan nasihat melalui Al-Quran, Rasulullah memberikan nasihat melalui hadis-hadisnya, ayah ibu memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya, itu semuanya terangkum dalam pengertian an-nasihah. Jadi perkataan yang baik itu termasuk adalah an-nasihah. Baik, terus kemudian ada ya a'immatul muslimin, ya maksudnya ukamah, ya pemerintah kaum muslimin, mu'amatihim itu umatnya. Baik, kita akan bahas fiqhul hadis, ya, kandungan pemahaman hadis wa ma yursidu ilaihi, dan apa yang diinginkan dari hadis ini. Yang pertama, an-nasihatu lillah, nasihat bagi Allah. Jadi kalau diartikan nasihat bagi Allah, ya Allah nggak butuh nasihat, gitu. Masa Allah butuh nasihat? Maksudnya an-nasihah di sini apa? An-nasihah di sini maksudnya adalah ketulusan untuk Allah. Jadi agama itu an-nasihah. Liman kata sahabat, lillah, untuk Allah. Jadi agama itu maksudnya apa? Ketulusan untuk Allah. Apa yang dimaksud dengan ketulusan untuk Allah di sini? Wa takunu bil imani billahi ta'ala. Jadi nasihat atau ketulusan untuk Allah itu terimplementasikan pada kalimat imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi beriman itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya an-nasihah lillah. Jadi beriman kepada Allah. Wa nafi asyariki anhu. Yang namanya beragama itu, ketulusan untuk Allah itu adalah menafikan kesyirikan padanya. Jadi kalau kita beragama dalam hal ini beragama Islam, makna ketulusan di sini apa? Meniadakan kesyirikan. Jangan pernah dalam agama ini melakukan kesyirikan kepada Allah. Kan tadi beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dan jangan diserikatkan Allah dengan siapapun. Itu namanya orang beragama. Ya. Terus apa? Wa tarkul ihadi fi sifati, dan juga di sini meniadakan bahwa Allah memiliki sifat kekurangan. Tidak. Jadi Allah itu maha sempurna, nggak punya sifat kurang sedikit pun. Kalau kita punya, ya. Kalau kita sibuk ya, kadang ada lengahnya nggak? Ada ya. Kalau Allah selalu sibuk. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard wa huwa kullu syai'. Allah itu disebutkan di surat Ar-Rahman, yas'aluhu,
meminta padanya. Siapa yang minta? Man fis samawati wal ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi itu minta kepada Allah semuanya. Semuanya minta. Ya, terus kemudian digambarkan Allah itu begitu sibuk dalam setiap waktu. Allah sibuk setiap waktu. Setiap orang minta, setiap detik, setiap saat minta. Hari ini aja, detik ini aja, berapa ribu orang, berapa juta orang minta kepada Allah. Ada yang minta sehat, ada yang minta sembuh, ada yang minta rezeki, ada yang minta macam-macam. Yang di langit minta, yang di bumi minta. Di al-awal minta, di darul mutakin minta. Nah, semuanya pada minta kepada Allah. Dan Allah dalam kondisi yang sibuk. Itu namanya beriman. Beriman kepada Allah, terus kemudian di sini mengakui zat Allah itu tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Orang biasanya kalau sibuk terus lama-lama apa? Capek ya, lelah. Saking sibuknya capek, lelah, butuh istirahat. Allah enggak istirahat. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya. Enggak tidur Allah. Ya, makanya jangan khawatir kalau ada orang dizalimi, Allah itu enggak tidur. Nah, gitu. Allah enggak tidur, karena enggak tidur berarti Allah memperhatikan hamba-hambanya yang beriman, yang dizalimi, maka Allah akan berikan pertolongan pada mereka. Nah, terus kemudian juga di sini yang disebut dengan ketulusan kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wa wasafahu bisifatil kamali wal jalali kullah. Allah memiliki sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'il naqais, dan juga mensucikan Allah dari semua sifat kekurangan. Jadi Allah nggak punya sifat kekurangan. Kalau kita makhluk pasti punya sifat kekurangan. Terus yang disebut dengan an-nasihatu lillah, ya, ketulusan bagi Allah, maksudnya apa? Wal ikhlasu fi ibadatihi, ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Jadi ketika kita seorang muslim beragama Islam ini, ketulusan untuk Allah maksudnya apa? Kita ikhlas dalam beragama. Ya. Salat yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya. Jadi dalam ibadah yang kita lakukan semuanya lillah, untuk Allah. Ini rahasia ikhlas ya. Jadi kalau orang ikhlas ibadahnya, maka dia nggak peduli dengan pujian orang lain, dia tidak peduli dengan cacian orang lain. Kenapa? Karena dia murnikan semuanya untuk Allah. Jadi kalau orang ikhlas itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh dipuji, nggak pengaruh dicela. Tapi kalau orang nggak ikhlas itu sangat pengaruh. Ya, ini saya pakai baju bagus nggak ada yang muji. Nah, ya. Ini saya nyanyi cakep-cakep gitu nggak ada yang muji. Nah, gitu. Berarti dia nggak ikhlas. Ya. Atau takut celaan. Baru gitu aja marah. Gitu ya. Itu diantara ciri. Jadi kadang orang itu runtuh keikhlasannya karena pujian atau karena cacian. Sehingga jangan sampai ya, dipuji dia tetap ikhlas, tidak dipuji atau dicela dia pun tetap ikhlas. Jangan gara-gara pujian ataupun celaan menjadi tidak ikhlas. Nah, beragama itu yakni al-ikhlasu fi ibadatihi, dia ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Terus yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah apa? Wal qiyamu bi ta'atihi wa tajnibi maksiatihi. Yang namanya ikhlas kepada Allah, yang namanya ketulusan kepada Allah itu yakni dia lakukan dengan penuh ketaatan dan dia tinggalkan maksiat. Artinya beragama Islam ini kita lakukan ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan sholat ya kita sholat, perintahkan puasa ya kita puasa, suruh sedekah ya sedekah. Semuanya dilakukan dengan ketaatan. Itu namanya orang beragama lillah, untuk Allah. Ya. Dan juga apa? Meninggalkan maksiat. Jadi kalau betul-betul kita melakukan agama itu, melakukan agama dengan ketulusan kepada Allah, maka kita bisa menegakkan yang namanya ketaatan dan juga meninggalkan maksiat. Terus ketulusan untuk Allah disebutkan wal hubbu wal baghdu fi.
cintanya karena Allah, kalaupun membenci, bencinya karena Allah. Gitu. Ya. Ini namanya ad-dinu an-nasihah, terkait dengan an-nasihatu lillah. Ketulusan kepada Allah maknanya apa? Kalaupun kita cinta, cintanya karena Allah. Kalaupun benci, bencinya karena Allah. Jadi bukan cinta karena faktor yang lain, benci bukan karena faktor yang lain. Jadi kita suka, tidak suka kepada orang itu, yang menjadi urusan itu adalah standarnya Allah. Kalau orang itu melakukan ketaatan kepada Allah, rajin sholat jamaah, rajin ikut taklim, kita suka sama dia, sukanya karena Allah, cintanya karena Allah. Saya suka dengan bapak itu karena dia melakukan ketaatan kepada Allah. Boleh, boleh. Bahkan kata Nabi suruh ungkapkan itu cintanya itu. Ya. Jadi kalau cinta kepada sesama muslim itu diungkapkan. Ya, pernah suatu saat sahabat lewat. Ketika itu dibilang, saya suka ya Rasulullah dengan orang ini. Kata Nabi, apakah sudah engkau sampaikan kecintaanmu padanya? Gitu. Disampaikan. Karena nanti orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada, maksudnya cinta kepada sesama mukmin itu karena Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Ainal muttahabbuna fillah. Mana orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah? Nah, gitu. Ya, dipanggil nanti. Ya, orang-orang yang bisa mencintai sesama muslim karena Allah, bukan karena satu suku, bukan karena satu daerah, bukan karena satu alumni, satu alma mater, bukan. Tapi dia bisa mencintai karena Allah, nggak ada hubungan saudara sedikit pun. Nah, ini yang nanti orang-orang akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Ainal muttahabbuna fillah. Di mana orang-orang yang mencintai karena Allah? Gitu. Sebagaimana orang Ansor dan orang Muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Mereka mencintai. Ya. Nah, ini luar biasa, cinta sesama kaum muslimin. Ya. Di antaranya kita kenal dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Enak orang Islam mau sholat di masjid manapun boleh, boleh ya. Kecuali di tempatnya LDI kali ya. Nggak tahu sekarang masih boleh atau enggak ya. Dulu nggak boleh ya. Kita orang muslim mau sholat mau di al-awal boleh, Taman Firdaus boleh, Al-Maghfirah boleh, nggak ada larangan. Kamu RW berapa? RW 5. Nggak boleh di Al-Maghfirah. Kenapa? RW 4 punya. Nggak begitu ya. Nggak ada ya. Jadi nggak perlu juga izin juga, bebas aja. Nah, kata Nabi, di mana ada masjid terdengar adzan, sholat di situ langsung. Enak ya, orang muslim. Tapi kalau yang lain belum tentu. Jadi santai aja, nggak usah ketakutan kalau lagi pergi safar gitu, jalan, nggak usah khawatir ini masjid mana ya, masjid kita bukan, masjid kita semuanya gitu. Ya. Ini orang ya begitu. Baik ya, terus kemudian tadi ya melakukan ya ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama ini. Dan juga apa? Waltizamul muslim. Komitmen terhadap orang muslim di mana yang mereka itu melakukan kebaikan. Jadi apa? Kalau ada orang muslim melakukan kebaikan, kita pun juga komitmen terhadap muslim yang melakukan kebaikan. Ya. Ini di antaranya. Maka kalau memahami ketulusan ini dengan cara seperti tadi, maka insya Allah orang tadi akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah, dia beriman kepada Allah, ya, mengakui sifat-sifat Allah yang sempurna, meniadakan sifat-sifat Allah yang mengandung kekurangan, ya, terus kemudian cinta kepada sesama kaum muslimin dan seterusnya. Maka kalau ada orang bisa melakukan ini di dalam beragama Islam ini, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya ibadahnya benar dan yang lainnya benar. Baik, itu terkait dengan an-nasihatu lillah. Karena tadi sahabat nanya, nasihat buat siapa? Ketulusan buat siapa? Lillah. Gampangnya ya, nasihat lillah itu bagi Allah adalah ketulusan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah semata tanpa mensekutukannya. Yang kedua, an-nasihatu li kitabillah.
ya, ketulusan terhadap kitab Allah. Maksudnya apa? Ketulusan terhadap kitab Allah. Di sini disebutkan wa takunu bil imani bil kutubi as-samawiyah al-munazzalah kullaha min indillahi ta'ala. Jadi ketulusan terkait dengan kitab Allah di sini adalah kita beriman terhadap kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu ada 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu kitab samawi namanya. Al-Munazzalah yang diturunkan oleh Allah, ya, bahwa semuanya itu min indillah, itu semua dari sisi Allah. Ya. Jadi kitab yang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran semuanya adalah kitab yang berasal dari sisi Allah. Ya, jadi kita akui. Makanya terkait dengan Injil misalnya, kita tidak bisa menganggap semuanya benar atau menganggap semuanya salah. Karena khawatir ketika kita menyalahkan, justru itu ayat Allah. Ketika kita membenarkan, ternyata itu bukan. Jadi sikapnya gimana? Ya berhati-hati. Ya, karena memang sudah terjadi perubahan yang Allah sebutkan, para alim ulama mereka merubah ya sebagian kitab Injil ini. Kemudian mereka mengatakan hada min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi buat kita sudahlah. Kita beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur, beriman, ya. Nah, tapi terhadap Al-Qur'an berbeda beriman. Jadi meyakini terhadap kebenaran seluruhnya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan tidak boleh ya disebutkan mengingkari satu ayat dalam Al-Qur'an sama dengan mengingkari semua Al-Qur'an. Jadi nggak boleh. Jadi kita beriman kepada keseluruhan kalau Al-Quran. Kalau yang lainnya, karena bisa terjadi distorsi. Ya. Itu. Terus kemudian an-nasihatu li kitabillah maknanya wal imanu bi anna hadzal Qur'an. Ya. Beriman bahwasannya Al-Quran ini khatamulaha wa syahidu 'alaiha. Bahwa Al-Quran ini sebagai kitab yang terakhir yang Allah turunkan, ya. Dan Al-Quran ini wa huwa kalamullah ta'ala, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, perkataannya Allah ta'ala, al-mu'jiz, yang bersifat mu'jizat. Jadi Al-Quran itu mu'jizat, ya. Mu'jizat baik dari sisi, ya, ini banyak sisinya. Ya, kalau yang mungkin ahli dalam bahasa, dari susunan bahasanya, masya Allah ya, dari sisi maknanya, dari sisi aturannya, itu mukjizat semua, ya, mukjizat semua. Ya. Terus kemudian dari sisi penerapannya, itu al-mu'jiz namanya. Al-mu'jiz itu yang melemahkan. Maka siapapun berhadapan dengan Al-Quran, maka pasti dia akan kalah. Buktinya apa? Tadi itu kaum misionaris, ya, mereka belajar Islam, mencari kelemahan Al-Quran, ternyata mereka nggak dapatkan. Justru akhirnya mereka malah masuk ke dalam Islam dan akhirnya mencintai Islam. Itu namanya al-mu'jiz. Ya. Ini pernah suatu saat di zaman Rasulullah ya. Jadi ketika itu pembesar Quraisy mengatakan gini, siapa yang mau dialog sama Muhammad? Kata dia dengan pede, yaudah saya aja deh yang deketin dia. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang deketin. Nah ketika dekat dengan Nabi, terus kemudian dia bicara panjang lebar. Setelah baca panjang lebar, kata Nabi, udah selesai bicaranya. Sudah, ini tekniknya Nabi ya berkomunikasi. Keren ya. Jadi kalau udah ngomong. Udah Pak, udah ngomong semuanya? Udah. Ada lagi nggak yang udah ngomongin? Nggak ada. Udah. Kalau sudah, sekarang gantian. Saya mau ngomong. Ini luar biasa ya, Rasulullah tuh hebat luar biasa ya. Jadi dia udah ngomong semuanya, nggak ada yang tertinggal, nggak ada. Udah selesai. Udah gantian ya. Sekarang saya ngomong, oke. Terus kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, dipeganglah punggungnya. Ya. Akhirnya orang ini merasakan tentang mukjizat Al-Quran. Ya. Terus sampai-sampai ketika Nabi, ya, dalam itu satu riwayat ya, bertemu dengan seseorang. Dalam riwayat yang lain ada pembesar Quraisy ini dengerin, jadi mungkin bahasanya.
Karena begini, Al-Quran itu kan nggak pernah turun sebelumnya, ya. Jadi Al-Quran itu al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu hanya turun ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak kepada nabi yang lain gitu. Ya. Jadi Al-Quran hanya turun kepada Rasulullah. Nah, orang Arab sendiri baru dengar tentang Al-Quran ini. Ya, baru dengar. Nah, waktu itu ada pembesar Quraisy coba mencuri dengar Nabi ketika baca Al-Quran. Nah, ketika Nabi membaca Al-Quran, Nabi membaca Al-Quran sampai pada ayat sajdah, ya, Nabi kemudian sujud. Itu saking dengerinnya, terkesima orang tadi, maka orang tadi semuanya ikutan sujud sama Nabi gitu. Jadi ikut sujud gitu. Nah, selesai sujud baru mereka bilang, kenapa kita jadi sujud gitu? Ini saking mukjizat ini. Kenapa kok kita jadi ikut-ikutan sujud? Kata yang bertiga tadi dibilang, udah jangan bilang-bilang sama yang lain ya, bahwa kita tuh sujud barusan. Ya. Nah gitu, itu mukjizatnya. Ya. Kenapa sih orang baca Al-Quran bisa nangis gitu ya? Baca Al-Quran kok bisa nangis? Mukjizat. Ya. Nah, ini kalau dikaji luar biasa. Nantilah kita masuk ya. Di bab ini juga tentang kitabnya. Nah, jadi keterusan. Nah, terkait dengan Al-Quran merupakan kalam Allah yang dia juga merupakan mukjizat, wa hifzuhu fis suduri was sutur. Al-Quran itu terjaga fis sudur. Fis sudur itu di dada. Maksudnya apa? Al-Quran itu ada yang terjaga di dalam hafalannya para hufaz, para hafiz Quran. Ya. Jadi di dada kita nih, di dada orang-orang yang para menghafal Quran ini ada Al-Quran di dadanya. Jadi meskipun dia nggak pegang kitabnya, nggak pegang mushafnya, dia bisa membacakan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terjaga, terlebih ketika Al-Quran itu berada di dadanya para hafiz Quran. Atau fis sutur, Al-Quran itu terjaga dalam bentuk tulisan di kitab, ditulis nih. Dan Al-Quran itu baru ditulis setelah wafatnya Rasulullah SAW di masa Abu Bakar As-Siddiq. Itu baru ditulis. Nah ini lagi-lagi dicari kelemahannya, ya, dicari-cari kelemahan Al-Quran. Itu kan Al-Quran ya, Rasulullah kan di zaman Rasulullah nggak ada Al-Quran satu bendel begini gitu. Ya, nggak ada. Dia mau coba cari-cari kelemahan Al-Quran. Itu kan di zaman setelah Rasulullah. Bisa aja kan ya sahabat lupa, gitu. Ya. Ini orang-orang liberal begitu. Kan bisa aja ya hafalan orang itu lupa. Ya, dia nggak ngerti hafalannya zaman para sahabat, hafalannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dengan hafalan kita beda. Ya. Kalau kita ditanya, Bu kemarin bulan lalu kajiannya apa Bu? Tahu. Ustaznya juga lupa. Ya beda sama kita gitu. Ini ada orang mulai mengkritisi nih ya, ini orang-orang liberal mengkritisi sahabat, mengkritisi Rasulullah gitu. Imam Asy-Syafi'i itu hafalan kayak gitu udah kayak apa gitu. Mulai deh. Ya. Dicoba dikritisi. Ya inilah Masya Allah. Ini memang jaminan. Ini dalilnya dalilnya ya. Di surat Al-Hijr ya. Surat 15 ayat 9. Ini Allah jelaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Adzikr itu Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran adalah adzikra. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kamilah lahafidun, yang akan menjaganya lahu, terhadap Al-Quran. Jadi Allah yang jaga Al-Quran ya. Makanya Al-Quran turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai kepada kita semuanya sama, nggak ada berubah. Makanya dalam definisinya disebutkan al-manqulu ilaina bitawatir. Al-Quran sampai kepada kami dengan riwayat yang mutawatir. Nggak ada yang berbeda sedikit pun. Kenapa? Allah jaga. Jaga dengan apa? Fis sudur, di hati para hafiz Al-Quran.
Fisutur, dalam tulisan, dalam kitabnya. Nah, jadi kalau ada orang mau coba-coba bikin Al-Quran dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurangi, nggak bisa. Itu kerjaannya Ustadz Dr. Ahmad Badrudin.